Salam, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kita di pagi hari yang indah ini? Tentulah kabar baik, karena kasih dan anugerah Allah yang selalu melingkupi hidup kita hingga kita boleh ada di pagi hari ini. Karena kasih Allah. Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, kita mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam hidup kita melalui renungan kita di pagi hari ini bersama dengan saya, Evangelis Hermin Siburian. Sebelumnya, mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini kami boleh menikmati leluasa kasih-Mu Tuhan Yesus yang sudah melingkupi kami hingga kami ada di pagi hari ini. Bapa yang baik, sebelum kami melakukan aktivitas kami Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam hidup kami sebagai pedoman di dalam hidup kami untuk menjalani hari-hari ini. Bapa yang baik, bukakan hati dan pikiran kami, dan Roh Kudus-Mu boleh mengajari dan memimpin kami sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Urapi dan berkatilah hamba-Mu Tuhan di dalam membawakan firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau yang memperlengkapi dan memampukan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Bapa. Biarlah senantiasa Engkau sembunyikan di belakang salib-Mu. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu dan firman-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini tertulis di dalam Imamat 19 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Amin. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini, saudaraku, kita beri judul Hidup dengan Penuh Kekudusan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan dan mengingatkan kepada kita semua agar kita dapat hidup kudus, sebab Tuhan Allah yang kita sembah kudus adanya. Untuk dapat hidup kudus, saudaraku yang terkasih, hal ini bukanlah usaha manusia itu sendiri, tetapi merupakan anugerah Allah di dalam hidup kita. Dan hal ini harus melalui proses yang sesuai dengan kehendak Allah. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, manusia sejak Adam dan Hawa memberontak dan melanggar perintah Allah kepada mereka.
maka manusia sejak itu jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Segala bentuk dosa telah membuat hidup kita tidak kudus di hadapan Allah. Karena upah dosa adalah maut, yang artinya kematian kekal di neraka. Saudaraku yang terkasih, tapi karena kasih Allah yang begitu besar kepada kita, Allah menyelamatkan kita dari kuasa dosa dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang rela mengalami penderitaan, rela mengalami hinaan, rela mengalami cercaan. Bahkan Yesus Kristus diludahi dan dia disalibkan. Bahkan dia rela mati untuk menyelamatkan kita umat manusia dari dosa-dosa yang membelenggu hidup kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum dia mati di atas kayu salib, Yesus berkata, "Sudah selesai." Yang artinya, saudaraku, seluruh hukuman atas dosa kita telah diampuninya satu kali untuk selama-lamanya. Peristiwa ini, saudaraku, menunjukkan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita hingga dia rela bayar seluruh hukuman atas dosa kita dengan darahnya yang mahal. Saudaraku yang terkasih, peristiwa ini juga merupakan keadilan Tuhan bagi kita umat manusia. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang diselamatkan oleh Tuhan, apa respon kita terhadap pengorbanan Allah yang begitu besar dalam hidup kita, hingga dia menyelamatkan kita dari seluruh hukuman atas dosa kita? Apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Apa yang harus kita berikan kepada Tuhan? Tentulah kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita yang seturut dengan kehendak Tuhan, tanpa kita memandang golongan atau yang lainnya yang memiliki syarat-syarat kekhususan seperti nats kita hari ini, saudaraku. Karena hal ini Tuhan sudah memperlakukan bahwa setiap manusia sama di hadapan Tuhan, dan Tuhan tidak membeda-bedakan manusia yang satu dengan yang lain karena golongannya, karena keberadaannya, karena kekayaannya ataupun kepintarannya. Tapi Tuhan, di mata Tuhan kita semua sama. Demikian jugalah dengan kita sebagai pengikut-pengikutnya harus mencontoh teladan yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Dengan kita menolong saudara-saudara kita yang seiman, yang sedang bergumul melawan dosa, agar mereka bisa melepaskan diri dari belenggu dosa dan kembali kepada Tuhan. Dalam nats ini, saudaraku, Tuhan juga mengharuskan kita untuk dapat menjaga hubungan baik dengan sesama kita umat manusia. Bahkan harus dapat membela hak-hak orang kecil yang tertindas, yang mengalami ketidakadilan,
yang mengalami didiskriminasikan dengan cara haknya diambil. Karena saudaraku yang terkasih, di dalam hidup kita dan di sekitar hidup kita sering sekali kita melihat dan sering sekali kita mendengar bahwa hukum yang berlaku akan tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Oleh karena itu saudaraku, hal ini hendaklah kita sebagai pengikut-pengikut daripada Kristus tidak melakukan kecurangan-kecurangan seperti yang sudah kita lihat. Apa yang sudah diperbuat orang di depan mata kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Hendaknya kita menjauhkan diri dalam hal-hal demikian. Dan kita tetap mengikuti teladan yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita berserah dan tetap mengandalkan Tuhan Yesus Kristus di dalam segala aspek kehidupan kita, sehingga kita dimampukan sebagai pelaku-pelaku daripada firman Tuhan, agar hidup kita tetap kudus. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami kembali sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, agar kami selalu hidup di dalam kekudusan. Walaupun proses yang Tuhan berikan pada kami sungguh panjang dan mungkin kami akan mengalami hal-hal yang tidak mungkin kami rasakan atau hal-hal yang di luar daripada dugaan kami, tapi kami mau Tuhan, Engkau bentuk kami agar kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu, sehingga hidup kami dapat kudus sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Biarlah teladan Yesus Kristus boleh menjadi teladan di dalam kehidupan kami, di dalam menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh menguatkan hidup kami. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami mau berdoa Tuhan buat seluruh hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, yang boleh memberitakan kabar baik tentang Engkau ya Bapa, maupun mereka berada di pelosok-pelosok bumi ini ya Bapa, yang tidak terjangkau oleh banyak orang. Biarlah Tuhan yang mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Biarlah Tuhan yang memampukan mereka agar mereka tetap semangat dan mempunyai kegairahan untuk memberitakan kabar baik tentang Engkau, sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan dan menyatakan Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Bapa yang baik, kami sebentar akan melakukan aktivitas kami selanjutnya di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang pimpin kami agar apa yang akan kami kerjakan dapat mendatangkan berkat bagi kehidupan kami secara pribadi, keluarga kami, dan banyak orang. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau memampukan kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu, sehingga kekudusan itu menjadi milik kami. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.